Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan. Dan setelah di video sebelumnya kita sudah belajar bareng cara mengukur pintu sliding, dan dilanjutkan dengan pengenalan bahan-bahan ya yang dibutuhkan. Selanjutnya di video yang sudah kita upload juga sudah membahas tentang rail sliding juga dan cara membuat pintunya teman-teman ya. Jadi sekarang karena pada bahan yang coklat ini sepertinya tidak perlu kita bahas lagi ya, karena di video sebelumnya yang sudah saya tunjukkan tadi sudah kita bahas juga. Jadi di video kali ini kita langsung aja pada proses pemasangan kaca ya. Jadi untuk proses pembuatan pintu bisa dikatakan hampir sama dengan video yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, jadi yang kita pasang ini adalah besi beton yang sudah kita las di bagian pinggirnya dengan baut 8 ya. Tentunya dengan mur juga. Jadi fungsinya inilah untuk mengikat dua sisi dari pintu sliding ini teman-teman, atau pintu biasa juga rakitnya seperti ini ya. Jadi yang kita gunakan adalah besi beton 8 yang sudah dilas baut. Oke, setelah kita pasang mur di bagian bawahnya, kita masukkan kaca dulu, baru kita pasang bagian samping dari pintunya. Selanjutnya kita kunci dengan dengan mur yang sudah ada ya untuk bagian atasnya setelah kacanya masuk. Untuk cara proses pengukuran kaca, mengukur besi beton yang kita potong sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti atau baru pertama kali mampir di sini, bisa cek video sebelumnya teman-teman ya. Oke, setelah kacanya pas ya, potongan kacanya pas masuk, jadi tinggal kita pasang aja mur pada bagian atas. Jadi proses yang kita bahas di video kali ini adalah proses pasang kaca dan proses pasang kunci sekaligus handle-nya, dan sekaligus nanti kita akan pasang juga teman-temannya pada pemasangan pada temboknya lah. Oke, dan langsung aja kita ukur di sini. Untuk pas bagian kunci adalah 90 cm ya, pas berada pada lubang kuncinya. Kira-kira seperti ini. Jadi pas di ukuran 90 cm pada bagian kunci. Oke, supaya lebih sederhana pemasangannya kita potong aja. Toh fungsinya juga sama ya. Kalau kita potong bagian sayap dari kunci ini, kita gunakan satu tempat bautnya aja ya. Kita potong aja dua sisinya biar lebih simpel pemasangannya teman-teman. Jangan lupa pakai pengamannya teman-teman, pakai kacamata kalau misalkan melakukan pemotongan seperti ini, supaya proses kerjanya aman, nyaman, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Oke, kembali lagi kita cek sekali lagi untuk 90 cm ya, pas berada pada lubang kuncinya. Jadi lanjut kita gunakan ini Pak untuk mal ya, untuk lubangnya kita tandai dulu supaya kedua sisi berada pas. Jadi nanti pas kita lubangi juga tidak melenceng untuk lubang kuncinya. Kita tandai pada dua sisi teman-teman ya. Dan selanjutnya bagian atas seperti yang teman-teman lihat, kita taruh berada pas di antara garis, dan kita taruh pas berada di tengah-tengah bahan sliding ya. Selanjutnya kita robek saja menggunakan mata potong besi ya, pakai gerinda. Sebaiknya teman-teman melakukan pemotongan secara pelan-pelan saja ya, supaya pas berada pada garis yang sudah kita tandai. Karena melebar sedikit saja nanti akan terlihat lubang di bagian kuncinya, jadi kelihatan kurang rapi juga. Nah, untuk bagian kunci di bagian bawah ini sebaiknya kita tandai sedikit saja teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlalu lebar, nanti bekas sayatannya itu akan kelihatan kalau misalkan terlalu lebar. Selanjutnya di sini kita bantu pakai mata bor 3,5 ya, untuk mata bor besi, supaya hasil sayatan tadi bisa cepat terbuka. Ya, ini masih agak keras ya, kita bantu lagi pakai bor.
Dan untuk teman-teman yang mungkin mau ikutan lagi di video selanjutnya, tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya ya, supaya kita bisa diskusi lagi di video selanjutnya. Dan mungkin punya kritik saran untuk video ini, kira-kira kurangnya di mana, supaya channel ini bisa seperti yang teman-teman inginkan ya. Kalau misalkan ada ketidakpuasan di sini, silahkan teman-teman di kolom komentar saja. Ini cuman channel berbagi, atau bisa dikatakan kita sharing lah. Kalau misalkan ada kekurangan, tinggal teman-teman kasih tahu aja ya di kolom komentar, supaya kita perbaiki videonya supaya lebih baik lagi buat kita semua tentunya. Oke, setelah kita kikir supaya lubangnya pas, menggunakan kikir ya untuk bagian yang masih kasar. Dan setelah kuncinya masuk, kita masukkan mur yang memang sudah satu paket dengan kuncinya, supaya kuncinya tidak berubah lagi. Selanjutnya kita pasang penutup kunci bagian pinggirnya ya, supaya lebih kelihatan rapi. Ini sudah satu paket juga dengan kuncinya. Dan kita tembak pada bagian lubang yang memang sudah tersedia ya, supaya tidak bergerak lagi kuncinya. Dan jadi video ini sengaja saya rangkum agak lama teman-teman ya, supaya lebih detail. Dan di sini juga selain sekaligus pemasangan pintu sampai selesai ya. Jadi lumayan lama juga videonya supaya detail buat teman-teman. Jadi tidak perlu buka video lain lagi, artinya video lain dari channel ini ya. Jadi langsung di sini sudah sampai selesai pemasangannya. Oke, dan selanjutnya sini kita pasang handle teman-teman. Kita jarakkan sekitar 10 cm ya di atas kunci ya, atau sekitar 5 cm lah dari ujung kuncinya ya. Oke, cara ukurnya kira-kira seperti ini ya. Kita kasih jarak sekitar 1 cm aja bagian atasnya. Dan selanjutnya di sini kita akan ukur bagian tengah dari handlenya ya. Jadi untuk mengukur lubangnya kira-kira ini ada 2,5 cm ya. Jadi jangan sampai menembus bagian dari sekat yang sliding, karena di sana ada kaca ya. Jadi sebaiknya ini benar-benar diperhatikan supaya nanti tidak terjadi masalah dengan kacanya. Selanjutnya teman-teman ukur panjang ya, panjang dari handlenya teman-teman. Nah, tandai aja di bagian sampingnya. Langsung juga kita pakai tanda ini ke bagian sampingnya juga biar sejajar teman-teman. Dan untuk lapisnya sebaiknya dibuka ya, supaya tandanya benar-benar jelas, biar nanti tidak terjadi kesalahan ketika kita tandai. Jadi handlenya juga sejajar ya, bagian depan belakang. Ini kita tandai 1 cm aja teman-teman ya, sesuai dengan jarak handlenya. Kita lebihkan sekitar 2 trip seperti yang tadi ya, supaya sesuai dengan jaraknya. Dan selanjutnya sini kita gunakan gerinda lagi teman-teman ya. Jadi untuk ukuran ini teman-teman bisa buat sedikit longgar juga bisa ya. Kalau misalkan dilebihkan sekitar 1 atau 2 mm juga masih aman. Jadi supaya handlenya juga lebih longgar masuk ya. Jadi kalau misalkan lubangnya terlalu pas, kita perlu menggunakan kikir lagi untuk memperlebar bagian lubang. Dan setelah pas teman-teman langsung tinggal kita tembak aja ya di bagian dua sisi dari handlenya. Untuk rincian harga sudah kita sebutkan teman-teman ya, untuk semuanya di video yang sudah kita upload di video sebelumnya, seperti gambar yang kita perlihatkan di gambar awal tadi ya. Untuk teman-teman yang mungkin mau melihat dengan rinci, silahkan cek aja video sebelumnya.
Oke teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya ya, setelah terpasang untuk kunci dan handle-nya. Kita coba dulu. Oke, siap. Ini udah berfungsi ya. Dan selanjutnya di sini tinggal kita pasang bracket atau pegangan pada bagian atas pintu, dan rel bawahnya juga ya, tinggal kita potong sesuai tinggi pintunya, lebar pintunya ya. Jadi supaya ini tinggal kita bawa langsung kita proses pasang pada tempatnya. Setelah terpasang untuk bracket dan rel bawah, di sini teman-teman kita menyediakan untuk kita tambahkan di bagian bracket atau bagian pegangan pada temboknya teman-temannya. Nanti teman-teman kita lihat aja apa penyebabnya kenapa kita tambahkan. Untuk relnya teman-teman tinggal setting aja sampai full ya, untuk bagian bautnya putar sampai full aja. Dan setelah siap pada lokasi, teman-teman langsung masukkan aja ya untuk bagian rel atau rodanya. Jadi bagian mur ini berada di bagian bawah bracket dari pintunya ini atau pegangannya, langsung diputar sampai full aja, jadi supaya benar-benar pintunya kuat teman-teman ya. Nah jadi ini fungsinya nanti kalau misalkan pintunya masih terlalu bawah, nanti teman-teman tinggal naikkan aja menggunakan kunci yang memang sudah ada ya. Dan langsung teman-teman tambahkan aja sekitar 1 cm di bagian bawah sebagai pembantu dulu ya, jadi supaya ini menjadi penyokong, nanti kita akan ukur. Dan setelah semuanya sudah siap di bagian bawah, teman-teman tinggal ukur aja dengan water pass. Jadi pastikan dulu sambil diangkat relnya, lalu teman-teman tandai ya setelah ditambahkan setengah senti di bagian bawah. Dan di sini kita gunakan pisar E10 ya. Jadi karena bagian temboknya agak rapuh, jadi kita gunakan mata bor 8, tapi kita gunakan pisar E10 ya untuk bagian temboknya nih. Jadi kita tidak menggunakan skrup yang memang sudah disediakan atau satu paket dengan relnya, karena kelihatannya tidak kuat. Jadi kita gunakan baut yang ukuran 10 teman-teman. Adapun untuk mata bornya, jika kita temukan tembok lama ya, atau keadaan rumah udah lama atau temboknya tidak terlalu kuat, sebaiknya kita gunakan pisar S10 atau gunakan baut 10 supaya kekuatannya memang tidak diragukan lagi ya. Oke lanjut, ini seperti yang teman-teman lihat proses pengeboran sekitar 4 titik ya, sesuai dari bracket yang ada itu ada 4. Kita gunakan mata bor 8 aja teman-teman ya. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja untuk pisarnya kita gunakan S10 karena temboknya agak rapuh. Jadi untuk S10 sini lebih cukup mudah masuk ya. Oke, setelah pisar udah kita masukkan, langsung aja kita pasang atau alat bantu yang sudah kita buat tadi menggunakan besi 1,5 kali 4 ya. Jadi kita lobangi dengan mata bor 8. Kita taruh di belakang bracketnya, di bagian belakang pegangan dari relnya teman-teman ya, supaya bagian yang menghalangi pintu jadi bisa dilompati. Oke, langsung aja kita ke sisi yang lainnya teman-teman ya. Jadi kita pasang satu di pinggir dulu, baru ke pinggirnya. Di sini kita gunakan kunci 10 teman-teman ya, untuk mempermudah supaya kita tidak capek muter-muter juga. Nah, jadi bagian setelah ini terpasang, jadi seperti yang teman-teman lihat, ini pintunya sudah terangkat sendiri ya. Jadi ketika kita tandai tadi, kita langsung sambil mengangkat relnya, langsung kita tandai lalu kita bor. Dan inilah penyebab kenapa kita perlu alat bantu ya, alat bantu besi yang kita taruh di belakang bracket, karena ini terhalang dengan stopan yang berada di belakang pintu dan keramik yang berada di bawah ini. Jadi kita gunakan tambahan sekitar 1,5 cm ya di bagian atasnya supaya pintunya tidak terhalang. Oke, selanjutnya pengukuran sini kita tinggal ikuti aja untuk rel bawahnya teman-teman. Kita tandai dengan spidol ya di bagian
siku, lalu kita tandai lagi di bagian keramiknya mengikuti garis yang sudah kita buat di siku, dan kita garis lurus teman-teman ya di bagian pinggir kusennya. Tinggal kita ikuti aja biar ini adalah rel atau jalur jalannya pintu. Jadi nanti teman-teman tergantung handle yang kita pakai juga ya. Kalau misalkan handle yang kita pakai bukan handle yang panjang, nanti teman-teman tinggal atur agak luar ya, supaya nanti tidak terjadi benturan antara handle dengan kusennya. Jadi teman-teman bisa mengatur relnya agak ke kanan atau kiri seperti ini. Jadi di sini karena saya menggunakan pegangan atau handle yang tertanam, di sini bisa dimasukkan ini agak dalam ya, agak merapat ke bagian kusen. Jadi masih bisa sejajar lah dengan kusennya. Dan selanjutnya sini setelah kita tentukan untuk rel bawahnya, tinggal kita bor menggunakan mata bor beton ya, yang ukuran 6 mm. Kita tandai menggunakan paku dulu karena ini agak keras ya. Dan setelah ini kita bor, kita akan masukkan pisar S6. Untuk rel ini sendiri tidak tersedia pisar ya, tidak seperti rel merek lain, juga sudah bonusnya ada pisar S6 dan S8. Jadi untuk rel yang kita pakai ini seperti yang sudah kita review kemarin, ini tidak ada bonus pisarnya. Oke teman-teman, setelah masuk kita langsung coba aja untuk rel bawah yang sudah terpasang ya. Selanjutnya kita akan atur dulu bagian samping kiri kanannya ya, sampai mentok mana untuk pintunya tinggal kita atur dulu teman-teman. Nah kira-kira kalau untuk posisi terbuka, teman-teman tinggal atur aja bagian bagian rel atas yang menjadi pengganjal bagian atasnya, supaya tidak berjalan lagi, tidak bergerak lagi untuk pintunya. Jadi tinggal kita atur aja dulu untuk sampai mana pintu itu bergerak. Oke, kita tandai dan langsung kita skrup sampai tidak bergerak lagi ya, kita putar. Jadi kedua sisi ini punya penahan seperti ini teman-teman, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Teman-teman tinggal atur aja. Oke, setelah satu sisi selesai, langsung kita ke bagian sisi kanannya untuk mengatur bagian penahan dari pintu ya, di bagian atas. Jadi ketika roda bagian atas ini menyentuh penahan, nanti akan langsung secara otomatis pintunya akan berhenti teman-teman, karena memang settingannya seperti itu. Jadi ketika terjadi benturan antara penahan dan roda pintunya langsung berhenti ya. Oke, cara mengukur untuk kunci bagian tinggal teman-teman ikuti aja garis merah ini, jadi sejajar ya antara garis merah dengan yang garis merah juga, sama seperti halnya yang seperti saya tunjuk di garis yang hijau ya, jadi sejajar semua. Setelah kita garis, baru kita melakukan pengeboran menggunakan mata bor besi 3,5 mm ya, seperti garis yang sudah kita buat. Jadi untuk garisnya tinggal mengikuti lubang kuncinya teman-teman ya, dan mengikuti kaitan dari kunci yang ada seperti yang saya tandai merah tadi. Untuk tiangnya tinggal kita gunakan baut seperti yang kita gunakan di bagian atas ya, di rel, karena ini kebetulan adalah kayu. Langsung kita bor aja menggunakan mata bor besi 10 ya untuk relnya, langsung menembus bagian kayu teman-teman. Ini tidak sempat saya videokan, sorry. Jadi karena prosesnya juga tidak terlalu rumit, jadi di sini dia hanya menggunakan baut saja untuk pemasangan ke pintu teman-teman. Di sini kita gunakan 3 baut aja ya, untuk bagian tengah, bagian atas dan bawahnya. Jadi cukup kuat. Di sini kita gunakan baut 8 ya, baut 8 atau 10. Yang penting bisa nembus kayu itu udah kuat. Oke, setelah lubangnya kita
lubangi menggunakan bor, kita kiker dulu biar benar-benar rapi ya. Oke teman-teman, kira-kira pengukuran seperti ini ya, seperti yang saya tunjuk garis merah tadi. Tinggal diratakan aja untuk bagian bawah dari kunci kaitnya, dan bagian atasnya tinggal mengikuti lubang dari kuncinya aja. Kita tandai di bagian tiang tempat pengunciannya. Oke teman-teman, kira-kira itu proses pemasangannya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Nah, dan untuk teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya ya, supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Saya tunggu kritik sarannya buat teman-teman yang lain juga ya, yang mungkin punya pertanyaan, silahkan saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses juga buat teman-teman semua ya. Salam sukses.